A day in my life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana nih kabarnya bunda-bunda semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, dimurahkan rezeki dan dipermudah segala urusannya. Amin. Kembali lagi dengan keseharian saya. Hari ini saya masaknya dibantuin dengan Pak Suami. Ini Pak Suami lagi ngupas-ngupas bawang, ada bawang merah dan juga bawang putih. Berhubung akhir-akhir ini cuaca yang kurang bagus, yaitu ada kabut asap di daerah saya, sehingga Mas Azam sekolahnya daring. Nah, karena Mas Azam sekolahnya daring, jadi saya pun ikut daring alias bangun siang. Sesekali nggak apa-apa lah ya bun bangun siang, mumpung anak daring juga. Tapi biasanya kan saya jam 5 subuh udah mulai beraktivitas. Tapi hari ini saya jam 5 subuh bangun sholat, terus lanjut lagi tarik selimut. Alhasil jam 6 lewat baru saya bangun. Nah oke bunda, kembali lagi ke video. Hari ini saya mau masak sambal ikan gabus dan juga asam ikan gabus. Satu jenis ikan kok banyak banget sih menunya bun. Kenapa nggak sekalian aja disambal atau kenapa nggak sekalian aja diasam? Iya bunda, karena Pak Suami itu kan senangnya makan berkuah, sementara saya senangnya sambal-sambal, jadi saya buat dua menu. Lagian juga bagian yang mau dimasak asam itu adalah bagian kepala. Pak Suami itu paling senang kalau makan itu bagian kepala ikannya. Nah sementara itu untuk bagian daging dan ekornya itu saya goreng. Terus saya pilih beberapa bagian yang mau saya sambal. Kalau yang saya sambal itu adalah bagian yang banyak tulangnya juga ya bun, sementara bagian yang banyak dagingnya seperti ekor itu saya goreng aja untuk makan Mas Azam dan adik Waldan. Oh ya by the way, ikan ini udah lama sekali saya beli bun, sekitar 1 minggu yang lalu. Kemarin Pak Suami pulang ke dusun, ada orang jual ikan, katanya ikan ini habis dari kena sentrum, masih hidup kemarin ya bun. Untuk jumlah ikannya sendiri ada sekitar 4 ekor, satu ikannya ukuran besar dan yang lainnya itu ukuran kecil. Karena berhubung kemarin ikannya itu mendadak mati, jadi alhasil langsung aja disiangi sama Pak Suami. Jadi bunda, kalau urusan untuk nyiangin ikan itu pasti bagiannya Pak Suami. Nah kalau saya tugasnya apa ya? Tugasnya cuma masak doang. Soalnya saya kurang pandai namanya nyiangin ikan ya bun, apalagi kalau ikannya masih hidup. Aduh serasa tak tega saya membunuh ikan. Nah ikannya ini kemarin saya beli murah ya bun, harganya itu Rp35.000. Nah untuk beratnya itu lebih dari 1 kilo. Sementara itu kalau misalkan dijual di pasaran harganya itu mencapai Rp65.000 untuk ikan hidup. Kalau ikan matinya sekitar 40.000. Lumayan juga untuk selisih harganya ya bun, sekitar 20 ribuan. Kalau kita beli 20 ribuan itu kan udah bisa dapat cabai atau bawang. Oke bunda, kembali lagi ke video. Nah ini saya udah selesai goreng ikannya. Bagian pertama yang saya goreng itu adalah bagian ekor. Nah setelah itu baru saya goreng bagian badannya. Ternyata ikannya sudah bertelur. Andaikan aja tidak disembelih ini ikan, pasti sudah beranak pinak ya kan bun. Tapi mau bagaimana lagi, karena ikannya udah mati, jadi ya udah kita masak daripada sayang kan kalau tidak diolah ikannya menjadi busuk. Nah ini sambil nunggu ikannya mateng, saya lanjut lagi mau giling cabai karena Pak Suami lagi tidak ada kerjaan. Jadi saya minta bantu Pak Suami buat giling-giling cabai. Katanya dia mau giling cabainya halus, kalau saya yang giling mah kasar-kasar aja bun, soalnya ngeburu waktu. Itu tadi cabai yang digiling Pak Suami itu adalah bumbu untuk buat kuah asamnya. Nah ini untuk bumbu sambalnya saya buat sendiri ya bun, saya blender aja supaya berhubung cepet. Hari ini juga udah mulai siang, sekitar jam 7 lewat, jadi saya sat aja masaknya. Nah blendernya udah saya pakai, langsung aja saya kembalikan lagi di tempatnya, karena kalau mau ditaruh di situ nggak muat ya bun, karena saya punya 2 magicom buat masak nasi. Hal yang paling saya khawatirkan saat menggoreng ikan adalah minyak ya yang meletup-letup ya bun. Nah ini saya ngangkatnya dari jarak jauh dan juga saya naruh ikannya dari jarak jauh, soalnya khawatir banget loh bun minyaknya itu meletup-letup, kalau kena ke kulit lumayan sakit. Bagian terakhir yang saya goreng adalah bagian kepala. Ini adalah lauk untuk Pak Suami, ada 4 ekor kepala ikan. Sementara itu untuk bagian daging dan ekornya udah saya goreng duluan, karena khawatir nanti ketika lagi goreng anak-anak minta makan, jadi bagian dagingnya saya goreng duluan aja. Kalau aja mereka minta makan, nah tinggal dikasih makan aja, soalnya udah mateng. Ini adalah hasil gilingan cabai saya pakai blender ya bun. Nah sementara itu yang dilempar itu adalah hasil gilingan Pak Suami giling cabai. Kalau Pak Suami giling cabai pasti hasilnya halus banget. Nah ini bagian kepala, bagian bawahnya udah kering, jadi saya balik aja. Setelah matang lanjut lagi di kuali sebelahnya saya isi minyak. Untuk minyaknya saya menggunakan minyak bekas goreng ikan tadi ya bun. Ini saya mau tumis dulu bumbu kuah asamnya. Untuk bumbu kuah asamnya seperti biasa
saya hanya menggunakan bawang merah, bawang putih, cabai merah, sedikit kunyit, dan juga buah asam. Kalau versi bunda-bunda di rumah apa sih bumbu kuah asam? Kalau saya, setahu saya itu aja ya bun, karena saya tidak pandai masak. Jadi kalau masak ya sat-set aja, yang penting mateng. Nah ini setelah bumbunya ditumis hingga mateng, langsung aja saya masukkan kepala ikan yang sudah digoreng, kemudian diaduk-aduk supaya cabai dan bumbu lainnya tercampur dengan merata. Tambahkan juga air. Untuk airnya sesuai dengan selera bunda-bunda semuanya ya, karena di sini saya maunya banyak jadi saya masukkan air yang banyak. Terus di kuali sebelahnya saya gunakan untuk menumis cabai yang mau saya sambal. Ini saya tambahkan garam, penyedap rasa, dan juga gula secukupnya aja. Untuk gulanya saya menggunakan gula bungkusan seperti ini ya bun. Ya mama kalau udah kejar tayang, kedua tungku kompor pasti digunakan. Nah ini sebelah kanannya saya masak kuah asam dan sebelah kirinya saya masak sambal ke ikan. Nah itu tadi saya masukkan sambal sisa semalam. Kenapa saya masukkan? Karena kemarin itu saya masak sambalnya juga udah sore, jadi saya rasa masih bagus daripada sayang dibuang. Lebih baik saya masukkan ya kan, saya campur dengan ikan. Bunda pasti ada yang nanya nih, kenapa sih bun kok dikit sekali ikan yang disambal, cuma 4 potong? Iya cuma 4 potong karena yang makan kan hanya saya sendiri. Pak suami makan kepala ikan, saya makan 4 potong cukup lah sampai malam ya bun. Sekali makan kan cuma 1 potong doang. Oke bunda, sekian dulu kegiatan saya hari ini.